Shalom, hari ini saya mau sharing saudara. Nah jadi Roh Kudus suruh saya untuk sampaikan ini. Karena kenapa? Karena ini kan bersuka cita. Jadi Tuhan Yesus akan segera datang saudara. Jadi Tuhan Yesus akan sebentar lagi akan datang. Jadi ini hujan, kita sudah masuk di mana hujan akhir. Ya kita tahu ya di kitab Yoel dan kitab para rasul, Tuhan berbicara bahwa dia akan mencurahkan rohnya ke semua orang. Jadi yang muda, yang tua, anak-anak itu akan dapat penglihatan, akan dipenuhi Roh Kudus. Ya, itu berbicara tentang hujan akhir. Tuhan akan merestorasi gereja, sudah Tuhan melamar setiap gerejanya. Supaya kenapa? Supaya banyak yang diselamatkan, saudara. Kita tahu ya bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, dia akan memulihkan segala sesuatu. Jadi segala roh agamawi, saudara, segala rutinitas keagamawian yang kering, saudara, jadi mengikuti Tuhan itu hanya kedagingan, hanya karena mungkin ya tanggung jawab sebagai manusia karena pelayanan, atau mungkin karena enak hati, atau mungkin karena rutinitas saja, saudara. Ini Tuhan hancurkan semua, saudara. Nah jadi ini hujan akhir itu, makanya banyak saudara yang cerita ke saya ya. Ini salah satu kenapa saya sharing juga. Ini banyak saudara yang DM sama saya, termasuk juga orang sekeliling saya ya, yang mengalami berjumpa dengan Roh Kudus. Jadi mereka tuh yang biasa ibadah setiap minggu hanya diem dan gak ngalamin urapan. Mereka tuh yang hanya setiap minggu hanya pelayanan yang biasa saja. Tiba-tiba saat mereka berdoa memuji Tuhan, mereka tuh dipenuhi Roh Kudus. Ya dia manifest langsung mendapatkan bahasa roh seperti saat berdoa gitu. Terus ada lagi yang dapat penglihatan, saudara. Nah itu makanya buat saya itu sebahagia. Karena kenapa? Karena ya ini saudara, itu baru menjadi barometer kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya Tuhan tuh akan memulihkan segala sesuatu, dan Tuhan akan mencurahkan ya hujan akhirnya, saudara. Jadi Roh Kudus sebesar-besaran. Nah tapi ini satu juga saudara yang saya mau sharing. Eh, dan makanya saudara, ini juga saya lupa, maaf. Makanya sekarang gerakan karismatik yang profetik itu, saudara, yang mungkin dulu tuh dianggap aneh, yang dianggap tabu lah, yang dianggap sesat segala macam, makanya sekarang Tuhan munculkan, saudara. Jadi ahli karismatik dan profetik ini, saudara, kita lihat di mana-mana lah, gereja-gereja mulai ya kan ibadahnya ada urapan, terus ada penyembahan dalam roda kebenaran, dalam bahasa roh. Ya, jadi semua, saudara, maka Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Ya mungkin yang banyak juga yang menganggap aneh, menganggap sesat, dan menganggap mungkin tujuan entertain. Ya saya mengerti, saudara, karena mereka belum mengalami sih. Ya, karena saya pun dulu juga sama seperti mereka. Ya saya sebelum mengalami dipenuhi Roh Kudus, saya sebelum mengalami dibaptis oleh Roh Kudus, saya juga sama, saudara. Saya menganggap bahwa orang bahasa roh itu aneh, nubuatan dan mujizat itu hanya entertain lah segala macam. Nah tapi ya itu berubah saat saya mengalami sendiri. Nah ini jadi makanya, saudara, itu saya sangat senang hari ini, makanya Roh Kudus suruh saya itu sampaikan. Jadi kita ini sudah masuk di mana hujan akhir. Jadi Tuhan itu mencurahkan rohnya ke semua orang. Jadi yang terkemudian menjadi terdahulu. Jadi orang-orang yang kita anggap nggak mungkin bertobat, tiba-tiba bertobat, saudara. Karena Tuhan jamah, Tuhan lawat, berjumpa dengan Tuhan. Dan roh agamawi ini semua tuh Tuhan sedang bongkar di sebuah gereja. Ya karena roh agamawi ini yang sudah lama, saudara. Yang sudah lama lah, yang berada menjadi penyakit di semua gereja Tuhan. Banyak kemunafikan di gereja. Nah makanya saat-saat ini, saudara, Tuhan tuh sudah bongkar semuanya. Makanya sekarang gerakan karismatik dan profetik ini Tuhan angkat, Tuhan munculkan. Jadi bagaimana pelayanan yang ada urapan, jadi khotbah yang nggak kering lagi, hamba Tuhan yang berbalik dipakai Tuhan dalam urapan Tuhan, bukan hanya sebatas sikap manusia, bukan hanya rutinitas karena pengetahuan skill mereka segala macam, tapi benar-benar menyatakan kepada firman Tuhan oleh dorongan Roh Kudus. Nah makanya sedang buat saya itu bahagia. Tapi ada satu lagi pesan Tuhan yang Tuhan suruh saya sampaikan, bahwa kita, saudara, yang sudah mengalami lebih awal ya waktu sedang berjumpa dengan Roh Kudus ini, kita harus menjaga roh kita harus jaga hati kita, saudara. Ya jangan sampai kita yang terdahulu menjadi kemudian. Ya jadi karena kita mungkin terlalu santai-santai, atau mungkin kita jadi sombong. Wah, gue udah ngalamin doa lama segala macam. Jadi yang baru-baru yang mengalami perjumpaan dan baptisan Roh Kudus, ya kita jadi batu sandungan lah. Ya, jadi kita memegahkan diri, kita ya sombong. Kita nggak boleh, saudara. Kita harus jaga hati. Tonton ngomong, kita harus berjaga-jaga, saudara. Kita yang sudah mengalami ya, kita harus jaga roh kita harus jaga iman kita, dan kita terus bekerja, saudara. Kita harus terus bekerja menjalankan tantangan Tuhan yang kedua kali. Ya kalau Tuhan nyatakan segala sesuatu dalam hatimu, atau Tuhan gerakan kamu ya untuk melakukan pelayanan, atau
melakukan hal yang Tuhan inginkan, itu buru lakukan saudara. Jadi ya jangan sampai roh kita tuh nganggur, tertidur. Nah, jadi itu saja saudara, eh, pesan Tuhan hari ini. Jadi ya kedatangan Tuhan sangat singkat, sebentar lagi, sangat segera Tuhan Yesus itu akan segera datang. Itu saja tuh saudara, Tuhan Yesus memberkati.